Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Pratama dengan NIM 64231367. Perkenalkan, nama saya Meutia Febi Santoso, NIM 64231712. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadhani dengan NIM 64231720. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 64231913. Perkenalkan, nama saya Dimas Sulaiman dengan NIM 64231867. Pada video kali ini, kelompok 7 akan menjelaskan tutorial olah data menggunakan SPSS. Kami mengambil topik penelitian dengan judul Pengaruh Review Organik dan Promosi Ade Setiawan di TikTok terhadap keputusan pembelian produk parfum Mykonos. Dari judul penelitian tersebut, kami akan menjelaskan beberapa uji yang digunakan, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskudastisitas, uji linearitas, dan uji regresi linear berganda, yaitu uji T, uji F, dan R-square. Nah, adapun alasan atau latar belakang kami mengambil topik ini karena TikTok kini telah berkembang pesat dengan lebih dari 3 miliar pengguna di seluruh dunia. Tidak hanya sebagai platform hiburan, TikTok juga menjadi media promosi yang efektif, terutama di kalangan anak muda. Melalui penelitian ini, kami ingin mengetahui pengaruh review dan promosi yang dilakukan oleh Ade Setiawan terhadap keputusan pembelian parfum Mykonos. Selain itu, adapun rumusan masalah dan tujuan dari penelitian kami, yaitu yang pertama itu ada 3 rumusan masalah. 1. Apakah review organik yang dilakukan oleh Ade Setiawan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk parfum Mykonos? 2. Apakah promosi yang dilakukan oleh Ade Setiawan berpengaruh terhadap keputusan pembelian parfum Mykonos? Dan yang ketiga, apakah review organik dan promosi yang dilakukan oleh Ade Setiawan secara simultan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen untuk membeli produk parfum Mykonos? Selain itu, ada juga nih 3 tujuan penelitian kami, yaitu 1. Untuk mengetahui pengaruh review organik yang dilakukan oleh Ade Setiawan terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk parfum Mykonos. Kedua, untuk mengetahui pengaruh promosi yang dilakukan oleh Ade Setiawan terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk parfum Mykonos. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh review organik dan promosi yang dilakukan oleh Ade Setiawan secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk parfum Mykonos. Baik, sebelum masuk ke video tutorial, saya akan menjelaskan definisi dan tujuan dari masing-masing uji tersebut. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas itu dilakukan untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen atau setiap butir pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner layak atau tidak. Jika suatu item valid, maka item tersebut mampu merepresentasikan variabel yang diuji. Jadi, uji validitas ini tuh penting agar data yang dikumpulkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, yang kedua itu ada uji reliabilitas, bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi alat ukur dalam menghasilkan data. Uji ini tuh berguna untuk memastikan bahwa jawaban responden terhadap instrumen tidak berubah-ubah secara acak atau bersifat reliable, sehingga hasil analisis menjadi lebih dapat dipercaya. Nah, yang ketiga adalah uji normalitas, digunakan untuk menguji data dalam penelitian berdistribusi secara normal atau tidak. Yang selanjutnya adalah uji multikolonialitas, dilakukan untuk melihat apakah antar variabel independen dalam model regresi terdapat hubungan yang sangat kuat. Uji ini penting agar kita bisa mengetahui apakah variabel independen berdiri secara independen satu sama lain. Indikator yang biasa digunakan adalah nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Nah, berikutnya adalah uji heteroskudastisitas. Uji ini itu bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dan residual pada setiap nilai prediksi variabel independen. Uji ini dilakukan dengan melihat pola scatter plot dan menggunakan uji Gleitzer. Berikutnya adalah uji linearitas, digunakan untuk mengetahui apakah hubungan variabel independen dan dependen bersifat linear. Uji linearitas sering dilakukan dengan melihat tabel ANOVA pada hasil output yang ditunjukkan. Nah, yang terakhir adalah uji regresi linear berganda, yaitu uji T, uji F, dan R-square. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen
secara parsial terhadap variabel dependen, sehingga dapat diketahui nih variabel mana yang berpengaruh secara signifikan. Sedangkan uji F itu digunakan untuk mengetahui seluruh variabel independen secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Kalau uji R-square itu digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen, yang dimana semakin tinggi nilai R-square-nya, maka semakin baik model dalam menjelaskan fenomena atau masalah yang diteliti. Oke, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Sebelumnya, kita pindahkan dulu data responden kita ke SPSS dengan cara blok seluruh data yang ada di Excel, kemudian copy. Lalu kita buka aplikasi SPSS-nya nih teman-teman. Nah, di kolom data view itu kita klik kanan. Lalu pilih paste with variable names. Nah, lalu ketikkan data di variable view, ubah desimalnya menjadi 0 semua. Terus measure-nya ubah menjadi scale semua. Nah, lalu beri label nih, untuk total X1 itu namanya review organik, dan untuk X2 itu namanya promosi, dan untuk Y-nya itu keputusan pembelian. Yang pertama, kita akan melakukan uji validitas. Caranya adalah klik Analyze, pilih yang correlate, klik biavariate, pilih X1.1 sampai review organik, checklist yang Pearson and Tutel, klik OK. Nah, ini adalah hasil output uji validitas untuk variabel X1. Kemudian, kita klik Analyze lagi dan lakukan langkah yang sama untuk variabel X2 dan Y. Sebelumnya, klik Reset dulu. Lalu, pilih X2.1 sampai promosi. Ini adalah hasil output uji validitas untuk variabel X2. Lalu, klik Analyze dan lakukan langkah yang sama untuk variabel Y. Berikut ini adalah hasil output uji validitas untuk variabel X1, X2, dan Y. Karena data responden kami berjumlah 75, maka untuk menentukan tabel R-tabelnya adalah 75 dikurang 2 yang diperoleh hasil 0,2272. Berdasarkan data Pearson correlation untuk variabel X1, X2, dan Y, diperoleh nilai yang lebih besar dari 0,2272, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang kami sebar ke responden melalui kuesioner untuk variabel X1, X2, dan Y bersifat valid. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita klik Analysis, kemudian klik Scale, pilih Reliability Analysis, kemudian pindahkan X1.1 sampai X1.5 ke kolom items, klik OK. Dan lakukan hal yang sama untuk X2. Untuk langkah selanjutnya, kita klik Analyze lagi, pilih Scale, kemudian pilih Reliability Analysis. Nah, di sini kita reset dulu untuk Reliability Analysisnya. Kemudian pindahkan X2.1 sampai X2.5 ke kolom items, klik OK. Nah, lakukan hal yang sama pula untuk Y. Baik, untuk langkah terakhir, kita klik lagi Analyze, kemudian klik Scale, pilih Reliability Analysis. Jangan lupa lagi ya, kita klik resetnya dulu. Terus kemudian kita pindahkan Y1 sampai Y5 ke kolom items, klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat berdasarkan hasil output reliabilitas untuk X1, X2, dan Y diperoleh nilai Cronbach's alpha yang lebih besar dari syarat minimal reliable, yaitu 0,60. Artinya, hasil output untuk uji reliabilitas untuk ketiga variabel tersebut bersifat reliable. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan melakukan uji normalitas. Sebelumnya, kita akan mengeluarkan nilai residualnya terlebih dahulu. Caranya adalah klik Analyze, klik Regression, lalu pilih Linear, terus pindahin review organik dan promosi ke kolom independen. Habis itu pindahin keputusan pembelian ke kolom dependen. Klik Save,
Terus klik Unstandardized pada kolom Residuals. Klik Continue, lalu klik OK. Nah, abaikan output ini, lalu kita lihat sudah keluar nilai residualnya di data view. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas menggunakan uji non-parametric. Caranya adalah klik Analyze, klik non-parametric test, pilih Legacy Dialogs, lalu klik One Sample PS, pindahkan Unstandardized atau nilai residualnya ke kolom Test Variable List. Klik Exact, lalu pilih yang Monte Carlo. Klik Continue, lalu klik OK. Berikut ini adalah hasil output uji normalitas yang menjelaskan bahwa nilai asymmetric sebesar 0,001 atau kurang dari 0,05, sehingga data awal tidak terdistribusi normal. Namun, melalui pendekatan Monte Carlo simulation, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,084, yang artinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, residual dinyatakan berdistribusi normal berdasarkan pendekatan Monte Carlo. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang uji multikolinearitas. Yang pertama klik Analyze, lalu klik Regression, pilih Linear, lalu pindahkan review organik dan promosi ke kolom independen, lalu pindahkan keputusan pembelian ke kolom dependen, lalu klik Statistik, lalu klik Collinearity Diagnostic, lalu klik Continue, baru klik OK. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel koefisien diperoleh bahwa nilai tolerance untuk variabel review organik dan promosi masing-masing adalah sebesar 0,401 dan nilai VIF masing-masing sebesar 2,495. Karena nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi ini. Oleh karena itu, model regresi dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Terima kasih. Oke, berikutnya adalah uji heteroskedastisitas. Langkah awal untuk uji hetero adalah mengeluarkan nilai residualnya dan transformasi nilai tersebut. Karena sebelumnya kita sudah mengeluarkan nilai residual, jadi langsung aja kita transformasi nilai residual tersebut. Caranya adalah klik Transform, pilih yang komut variabel, pada kolom target variabel tulis ABS underscore res1. Kemudian pada kolom numerik tulis ABS, buka kurung, lalu klik atau pilih nilai res1 tersebut dan tutup kurung, lalu klik OK. Nah, pada data view akan muncul nilai ABS res1. Kemudian kita akan melakukan uji hetero dengan metode uji Glatzer. Caranya adalah, yang pertama, klik Analyze, pilih Regression, lalu klik Linear. Pilih Review Organik dan Promosi, lalu pindahkan ke kolom Independen. Pilih nilai ABS res1 ke kolom Dependen. Klik Save dan hilangkan checklist Unstandardized. Klik Continue, lalu klik OK. Nah, berikut ini adalah hasil output uji hetero. Untuk review organik itu sebesar 0,150 dan untuk promosi sebesar 0,380. Keduanya itu lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi klasik regresi linear. Selain itu, kita akan melakukan uji hetero dengan melihat scatter plotnya. Untuk melihat scatter plot diperlukan nilai residual dan nilai residual. Karena kita sudah punya nilai residual, maka kita keluarkan saja nilai residualnya, yaitu klik Analyze, klik Regression, lalu pilih Linear, pindahkan review organik dan promosi ke kolom independen, pindahkan keputusan pembelian ke kolom dependen, klik Save, terus klik Unstandardized di kolom residual. Klik Continue, lalu klik OK. Nah, abaikan output ini. Di data view itu udah ada nilai residual dan residual. Lalu kita langsung aja cek scatter plotnya dengan cara klik Graphs, klik Legacy Dialogs, pilih Scatter or Dot, pilih yang Simple Scatter, klik Divide. Terus masukin deh nilai residual ke kolom X-axis,
Terus nilai residualnya ke kolom Y-axis. Klik OK. Nah, berdasarkan scatter plot ini tidak terlihat adanya pola yang jelas atau terlihat bahwa titik itu menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas sehingga asumsi klasik ini telah terpenuhi. Oke, selanjutnya ada uji linearitas. Yang pertama itu kita adalah uji linear untuk variabel X1. Ada pula langkah-langkahnya. Yang pertama kita klik analis, kemudian yang kedua kita klik complements, yang ketiga kita klik mens, lalu keempat kita pindahkan review organik ke kolom independen. Yang kelima kita pindahkan keputusan pembelian ke kolom dependen. Kemudian yang keenam kita klik option. Yang ketujuh kita klik checklist yang test for linearity. Kemudian yang ke-8 kita klik OK. Kemudian lakukan hal yang sama untuk variabel X2. Berdasarkan hasil uji linearitas, variabel review organik terhadap keputusan pembelian menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,025 lebih dari 0,65 pada deviation from linearity, yang berarti hubungan antara keduanya tidak sepenuhnya linear. Artinya, meskipun terdapat hubungan yang signifikan, pola hubungan tersebut tidak selalu mengikuti garis lurus. Sementara itu, variabel promosi terhadap keputusan pembelian menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,508 lebih dari 0,05 yang menandakan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat linear dan mengikuti pola garis lurus secara konsisten. Dengan demikian, hanya variabel promosi yang memenuhi asumsi linearitas dalam hubungannya terhadap keputusan pembelian. Baik, untuk uji regresi berganda yaitu uji T, uji F, dan uji R-square akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, untuk mencari uji regresi berganda, kalian bisa buka SPSS kalian, terus kalian klik analyze, kemudian kalian klik regression di situ dan klik linear. Selanjutnya, pindahkan review independent ke dalam tabel ini. Nah, karena independen penelitian saya adalah review organik dan promosi, saya pindahkan ke kolom independen dan pindahkan ke variabel dependennya ke kolom dependen, yaitu keputusan pembelian. Saya pindahkan lalu kemudian ketik OK. Klik OK. Nah, hasil output ini akan menunjukkan 3 tabel sekaligus, yaitu tabel koefisien untuk uji T, tabel ANOVA untuk uji F, dan tabel model summary untuk R-square. Pada tabel koefisien uji T, menjelaskan bahwa secara parsial, variabel review organik terhadap keputusan pembelian karena nilai signatur yaitu 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara review organik terhadap keputusan pembelian, serta terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara promosi terhadap keputusan pembelian yang dimana nilai signaturnya juga lebih kecil daripada 0,05. Untuk uji F, pada tabel ANOVA menjelaskan bahwa diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000 dan nilai F hitung sebesar 78,687 karena nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, yaitu perbandingannya adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel review organik dan promosi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Untuk hasil uji R-square pada tabel model summary menjelaskan bahwa berdasarkan hasil model summary diperoleh nilai R-square sebesar 0,686 yang berarti bahwa 68,6% variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel promosi dan review organik secara simultan. Sedangkan sisanya sebesar 31,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak dilakukan pada penelitian kami. Selanjutnya nilai R sebesar 0,828
menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen termasuk dalam kategori sangat kuat. Sementara itu, nilai adjust R-square sebesar 0,6677 menegaskan bahwa model tetap stabil dan tidak mengalami overfitting. Serta nilai standar error of the estimate sebesar 1,861 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model yang tergolong rendah.